Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari, amma ba'd. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan ya urusan kita dalam setiap langkah, dalam setiap gerak, dalam setiap helaan nafas. Allah telah memudahkan urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah untuk senantiasa belajar dalam setiap harinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu ya, ataupun sebesar apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, layaknya kita untuk senantiasa belajar dari sekarang untuk mensyukurinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Ya, kata Allah, kalau kamu tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, ini para santri sekalian, ya sekali lagi, mari kita sedini mungkin untuk belajar senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba yang syakirin, yaitu hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ringkasan pilar-pilar dalam memuliakan ilmu, ya, yang insya Allah akan kita lanjutkan kepada pilar atau pokok yang ke-11. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan kepada pokok yang ke-10, yaitu berpegang teguh kepada adab-adab ilmu. Ya, berpegang teguh kepada adab-adab ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa menerapkan adab dalam menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ketika dia dalam proses menuntut ilmu, terlebih ketika dia ada di majelis menuntut ilmu, entah itu secara langsung hadir di hadapan para pengajarnya, ya, ataupun di jarak jauh, ya, lewat via kajian dan sebagainya. Hendaknya diterapkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menghargai yang namanya ilmu. Kalau kita menghargai ilmu, ilmu akan nempel kepada kita. Ya, ilmu akan menempel kepada kita. Ya, kalau kita menghargai ilmu. Dan harapannya juga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan. Ya, keberkahan nanti ya berupa ilmu tersebut bisa menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Karena apa? Karena yang kita pelajari adalah ilmu agama, yang mana ilmu agama akan kita pakai dalam setiap hela nafas kita, dalam setiap jejak langkah kita akan kita pakai. Maka dari itu ya kita harus menjaga ya dengan menerapkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita punya pikiran. Ya, terlebih kalau di sekolah misalnya kita belajar ilmu agama hanya untuk ya lulus UTS, hanya untuk lulus UAS, hanya untuk lulus sekolah. Ini ilmu agama. Maka jangan sampai demikian. Ya, kalau ada yang berpikiran demikian, maka sungguh waktu yang digunakan adalah sia-sia. Kesempatan yang digunakan sia-sia. Tenaga pikiran yang dikeluarkan sia-sia belaka. Ya, maka jangan sampai waktu, tenaga, pikiran yang sudah kita curahkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, itu berlalu begitu saja dengan menjadikan ilmu agama sebagai ya bahan untuk lolos dari ujian, bukan dijadikan sebagai petunjuk.
Ya, maka dari itu para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu yang harusnya meniatkan niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi niatnya diselewengkan, ya, atau dibelokkan hanya untuk memperoleh sebagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, padahal bau surga tercium dari jarak sekian jauh. Ya, maka kalau terjadi hal yang seperti ini akan sangat disayangkan, waktu, tenaga, pikiran sudah dicurahkan, sudah dibagi dan sebagainya, tapi ternyata proses kita dalam menuntut ilmu ya tidak ikhlas karena Allah. Ya, tidak ikhlas karena Allah. Maka ini menjadi suatu kecelakaan dan kerugian bagi penuntut ilmu tersebut. Ya, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk kepada pokok atau pilar yang ke-11, yaitu menjaga ilmu dari sesuatu yang bisa menjatuhkan kewibawaannya. Ya. Menjaga ilmu dari segala sesuatu yang bisa menjatuhkan kewibawaannya. Ya, para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu memiliki peran yang penting bagi orang yang menuntutnya. Ilmu menjadi khazanah bagi dia, menjadi pengetahuan bagi dia. Ilmu bisa menjadi petunjuk bagi dia. Ilmu bisa menjadi penuntun bagi dia. Ilmu bahkan bisa menjadi penjaga bagi seseorang. Maka dari itu hendaknya seorang penuntut ilmu seperti kita menjaga ilmu dari sesuatu yang bisa menjatuhkan muruahnya atau menjatuhkan wibawanya. Ya. Dengan apa? Nanti akan kita sampaikan. Ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak melindungi ilmu, maka ilmu tidak akan melindunginya. Ini perkataan Imam Syafi'i, salah seorang ulama yang luar biasa. Ya. Barang siapa yang tidak melindungi ilmu, maka ilmu tidak akan melindunginya. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya ilmu bisa berperan sebagai penjaga pemiliknya. Ya, maka di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak melindungi ilmu, maka ilmu tidak akan melindunginya. Ya. Dan barang siapa yang merusak kewibawaan, ya, sehingga membuat citra ilmu itu rusak, ya, maka dia telah meremehkan yang namanya ilmu. Ya. Ya, barang siapa yang merusak wibawa ilmu dengan melakukan suatu hal yang bisa meruntuhkan wibawanya ilmu, ya, maka dia telah meremehkan ilmu. Dia telah belum mengagungkan ilmu. Ya, dia tidak memuliakan ilmu dan dia sungguh tidak serius dalam menuntut ilmu. Ya, karena orang kalau serius dalam menuntut ilmu, dia akan memuliakan ilmu. Dia akan menjaga ilmu. Dia tidak akan meremehkan ilmu. Contohnya saja, contoh minim, contoh kecil adalah buku. Ya, buku. Bagi sebagian para penuntut ilmu, buku hanya sebagai alat untuk mencatat. Ya. Buku hanya dijadikan sebagai alat untuk mencatat. Apa itu salah? Tidak. Ya. Tapi bagi seorang penuntut ilmu, buku lebih dari sebuah alat yang digunakan untuk mencatat. Ya. Buku adalah alat untuk mencatat. Mencatat apa? Mencatat petunjuk kalau kita belajar agama. Ya. Maka buku tersebut jangan sampai hilang. Ya. Jangan sampai dicampur-campur. Jangan sampai digambari, dioret-oret dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu contohnya. Ketika orang serius dalam menuntut ilmu, isinya ilmu semuanya, bukunya. Ya, bahkan kalau ada tulisan-tulisan yang enggak rapi, ya, disobek bukunya, ditulis ulang. Mungkin dengan pakai tinta yang berbeda penanya. Ya, pulpennya pakai tinta yang berbeda sehingga bisa difahami oleh penulisnya sendiri. Ya.
Karena terkadang orang yang menulis ilmu dalam buku tersebut tidak ngerti apa yang ditulis. Bahkan dia kadang nggak bisa baca apa yang ditulis. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Serius nggak sih dia dalam menuntut ilmu? Ya. Sehingga hal tersebut dapat mengantarkan kepada hilangnya penyematan ilmu darinya. Jadi kalau kita meruntuhkan wibawa ilmu, tidak mengagungkan ilmu, meremehkan ilmu, bahkan tidak serius dalam menuntut ilmu, maka telah diantarkan kita kepada ketidakpenyematan ilmu kepada kita. Artinya apa? Ilmu tersebut tidak nyampe kepada kita. Ilmu hanya terdengar dari apa yang sudah disampaikan. Tapi ketika majelis itu selesai, hilang sudah ilmu tadi yang disampaikan. Tadi Pak Yusuf bilang apa ya? Ya, di sekolah misalnya, tadi Bu A ngajar apa ya tadi ya? Mbuh lali, kamu ya iya lali podo, ya wis podo lek ngono. Seneng kalau ada temennya yang podo nggak ngertiin itu seneng. Ya, bukannya nyari tahu tadi ilmu yang disampaikan apa, kekurangan yang dicatat apa. Bukannya demikian, tapi malah bangga ketika podo lek ngono, aku yang nggak paham. Bangga dengan ketidakpahaman itu bangga. Artinya apa? Dia bangga dengan waktu yang sudah dikeluarkan tapi sia-sia. Kesempatan yang dipakai sia-sia. Ya, tenaga pikiran yang dipakai sia-sia. Dia suka. Ya, oh iya Pak suka Pak, daripada di rumah nggak apa-ngapain. Ya, daripada di rumah nggak apa-ngapain. Mana di sekolah masih nggak paham nggak apa-apa, pokok ketemu teman-teman, pokok iso hahi sama teman-teman. Nah ini salah, ya ini salah. Maka di sini ditakutkan ilmu tersebut tidak nyampe kepada kita. Ya, Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah berkata, ya Wahab bin Munabbih pernah berkata, orang yang banyak main-main tidak akan menjadi ahli hikmah. Orang yang banyak main-main tidak akan menjadi ahli hikmah. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami para pengajar menyadari bahwasanya para santri atau para penuntut ilmu ya atau para siswa sekolah misalnya di antara mereka anak-anak, iya. Butuh waktu bermain lebih banyak, iya. Ya. Tapi seorang guru juga harus menyadarkan bahwasanya ya, ada porsi di mana mereka harus belajar, ada porsi di mana harus mereka bermain. Tatkala mereka mendapatkan porsi bermain, ya silakan bermain. Ya, tapi ketika mendapatkan porsi belajar, ayo belajar yang sungguh-sungguh. Ya, karena belajar dengan bermain sesekali bisa disatukan, tapi sesekali nggak bisa. Ya, permainan dalam belajar disampaikan hanya untuk mencairkan suasana supaya nggak tegang, supaya nggak gampang ngantuk, supaya nggak monoton, ya, supaya nggak monoton. Tapi ketika momen serius dalam belajar ya serius, karena sebagaimana yang disampaikan Wahab bin Munabbih tadi rahimahullah, ya orang yang banyak main-main tidak akan menjadi ahli hikmah, ya tidak akan jadi ahli ilmu. Karena orang yang punya banyak ilmu akan semakin banyak perbendaharaan tentang hikmah. Ya, dia gampang berpikir, dia gampang menelaah, dia menjadi tahu hikmah dari sesuatu yang Allah berikan kepada dia. Ya, dia banyak belajar ketika dia menuntut ilmu. Ya, maka ini perlu diperhatikan oleh para santri sekalian. Ya, ketika waktunya belajar, jauhi main-main. Karena banyak yang main-main akan menjauhkan kita dari hikmah, sehingga kita tidak akan menjadi ahli hikmah. Oke, para santri sekalian, ada yang cita-citanya nggak pengen jadi ustadz. Dan memang untuk menuntut ilmu nggak harus jadi ustadz kok. Atau nggak harus jadi ustadzah kok. Kita menghafal Al-Quran nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi ustadzah, enggak. Sama menjadi pedagang cilok yang hafal Al-Quran boleh kok. Sama menjadi pedagang di pasar yang hafal Al-Quran, tahu ilmu agama, boleh, malah bagus kok. Ya, sama mau jadi dokter, monggo silakan. Sama mau jadi insinyur, monggo. Sama mau jadi pilot, monggo silakan. Ya, pilot yang tahu ilmu agama lebih bagus. Ya, masinis yang tahu ilmu agama bagus.
Dokter, perawat yang tahu ilmu agama bagus luar biasa malahan. Ada nilai plus di sana. Ya. Maka dari itu ketika kita belajar ilmu agama, kita niatkan bahwasanya kita sedang belajar tentang petunjuk. Ya syukur-syukur kalau seandainya di antara para santri ya ada yang pengen mendakwahkannya. Ya, pengen jadi orang-orang yang mendakwahkan ilmu. Ya monggo, itu bagus. Ya, tapi di antara para santri mungkin ada yang menginginkan hal yang lain, punya cita-cita yang lain, monggo silakan, nggak masalah. Tapi jangan lupa kewajiban ilmu agama, menuntut ilmu agama tetap melekat pada diri seorang muslim. Ya. Makanya nggak wajib jadi ustadz, nggak wajib jadi ustadzah, nggak wajib jadi kiai, nggak wajib pengasuh pondok, enggak. Jadi apapun monggo silakan. Ya. Tapi ilmu agama wajib untuk dipelajari. Ya. Dan dalam proses belajar ilmu agama tidak boleh banyak bermain-main sebagaimana disampaikan oleh Wahab bin Munabbih tadi rahimahullah. Ya. Karena ditakutkan kita tidak akan menjadi ahli hikmah. Artinya apa? Ilmu nggak nyampe takutnya nanti. Hanya sekedar lewat. Udah, yaudah. Ujian sudah selesai, ya sudah. Ya, ilmunya nggak berbekas kepada dia. Ya, ilmunya nggak berbekas pada dia. Ya. Ada gurunya bicara misalnya, ya ada yang ngomong sendiri, ada yang ngoret-oret, ya ada orang tua yang sedang berbicara, ya tidak diperhatikan, ya orang tua memberikan nasihat kepada kita, kita cuma nunduk diem, atau bahkan mungkin main HP kalau di rumah, atau bahkan diri sambil nonton TV. Padahal orang tua sedang menasihati, berarti ini ilmu agamanya nggak nyampe yang dipelajari. Ya pembahasan berbakti pada orang tuanya belum nyampe, padahal mungkin sudah disampaikan. Ya. Nah, ini para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengan muru'ah tadi ya adalah ya. Muru'ah tadi adalah wibawa. Ya. Jadi ilmu itu juga punya wibawa yang harus dijaga. Ya. Ilmu dalam hal ini yang dimaksud adalah ilmu agama, sifatnya akan membawa kebaikan bagi penuntutnya. Maka mereka yang menuntut ilmu jangan sampai menampakkan perbuatan yang tercela sehingga menjatuhkan muru'ah seorang penuntut ilmu, sehingga menjatuhkan wibawa seorang penuntut ilmu dan menjatuhkan wibawa ilmu itu sendiri. Mohon maaf, misalnya ada seorang ustadz beberapa waktu lalu ramai di media sosial. Ya, ada seorang ustadz ya yang berbuat zalim kepada santriwatinya. Ya, berbuat zalim kepada santriwatinya. Ya, ramai di berita-berita, ramai di televisi, media sosial, banyak ramai. Akhirnya ada orang ya yang punya pernyataan atau punya anggapan ya, ternyata pesantren sama saja. Ya, seorang ustadz ini yang pastinya membina sebuah pesantren. Ternyata pesantren sama saja, tidak aman bagi pendidikan anak-anak. Ya, tidak aman bagi pendidikan anak-anak. Kenapa? Anak-anak yang harusnya dititipkan untuk dibina, ya, supaya menjadi manusia yang lebih baik, punya ilmu agama, ternyata malah didolimi, dilecehkan dan sebagainya. Nah ini nggak pas. Ya, nah ini menjatuhkan muru'ah seorang ustadz, wibawa seorang ustadz dijatuhkan. Masyo itu oknum, ya. Tapi bisa jadi karena hal itu, ya kewibawaan seorang ustadz dipertanyakan, kewibawaan ilmu jadi dipertanyakan. Wong belajar ilmu agama ya podo ae, ya. Wong sing belajar ilmu agama ternyata ya podo ae. Ya podo ambek sing pemerkosa kae, podo ambek pencuri kae, podo ambek pembunuh kae. Sama aja ternyata orang belajar ilmu agama nggak ada pengaruhnya, podo ae, tetap bejat. Nah, itu menjatuhkan ilmu agama, muruahnya, menjatuhkan wibawa ilmu agama. Bahkan yang lebih besar lagi menjatuhkan wibawa sebuah pesantren. Ternyata pesantren itu podo ae. Ngono kuwi, Pak. Apalagi kejadian itu nggak cuma di satu pesantren. Nah, ini menjadi hal yang nggak baik. Ini bukan ya pemuliaan ilmu yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Makanya para santri sekalian, ketika sampean menuntut ilmu sekarang sebagai santri,
ataupun nanti sudah purna sebagai seorang santri, sampean jadi seorang ustadz misalnya, jadi seorang kiai, jadi seorang penceramah, ya, jadi seorang bapak, jadi seorang kakak, ya, jadi pedagang, jadi dokter, jadi apapun, tetaplah belajar ilmu, tetaplah belajar ilmu agama, ya. Jangan sampai beranggapan ketika sampean sudah seperti saya, sudah menjadi seorang bapak, sudah menjadi seorang ustadz, sudah menjadi seorang guru, sudah menjadi orang intinya, lepas kewajiban menuntut ilmu, lepas, enggak. Ya. Kalau seandainya sampean punya adik perempuan juga atau kakak perempuan juga, mereka juga memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Jangan dikira ketika mereka sudah punya profesi, sudah jadi orang, sudah jadi ibu, ya, atau bahkan mungkin sudah jadi nenek, ya, kewajiban menuntut ilmu gugur. Enggak. Selama nafas berhembus, kewajiban menuntut ilmu tetap berlaku. Ya. Artinya apa? Setiap hari ilmu diasah terus. Sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi petunjuk bagi kita, menjadi penuntun bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Kalau kita mau berbuat maksiat, dicambuk sama ilmu, diselentik sama ilmu. Kalau sampean berbuat maksiat ini, maka akibatnya ini. Disadarkan sama ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, gelap mata sudah. Ya, membunuh, membunuh. Mencuri, mencuri. Ya, berzina, zina sudah. Kalau orang nggak punya ilmu, tapi kalau orang penuntut ilmu, orang punya ilmu, dia tahu konsekuensi dari perbuatan buruk yang dilakukan. Terlebih kalau dia pernah belajar ilmu agama. Aku tahu belajar ilmu agama, masuk yang ini toh. Ya. Bahkan mungkin akan dinasehati sama orang, sampean belajar ilmu agama, masuk yang ngono. Sampean seorang santri, masuk yang nggak tahu sholat yang masjid. Sampean seorang santri, ya, mosok adzan berkumandang sama nggak siap-siap ke masjid. Misalnya di rumah seperti itu. Juru sampean santri, ya, mosok sik misuh-misuh. Jadi sampean santri, mosok gini, mosok gini. Nah, seperti itu para santri sekalian, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang penuntut ilmu menjatuhkan muruah atau wibawa ilmu itu sendiri, ya. Akibatnya nanti kemana-mana, ya, menjatuhkan wibawa diri, menjatuhkan wibawa ustadznya, menjatuhkan wibawa sendiri sebagai penuntut ilmu, menjatuhkan wibawa ilmu. Akhirnya seperti yang disampaikan Imam Syafi'i tadi, kalau kita tidak melindungi ilmu, ilmu tidak akan melindungi kita. Ya, kalau kita tidak melindungi ilmu, ilmu tidak akan melindungi kita. Ya, jadi fungsinya ilmu juga sebagai pelindung bagi kita. Ya, melindungi kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan buruk. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Alasannya apa? Ini. Kalau melakukan akibatnya apa? Ini. Ya, pelindung bagi kita. Tameng bagi kita dari perbuatan buruk. Ya, itu yang namanya ilmu. Ya. Ya. Di antara adab yang harus senantiasa dipegang oleh penuntut ilmu dalam pembahasan kali ini, ya, di antara adab yang harus senantiasa dipegang, harus senantiasa dijaga, harus senantiasa diterapkan oleh para penuntut ilmu adalah berhias dengan muruah, berhias dengan wibawa, ya, berhias dengan wibawa dalam menuntut ilmu. Ya, berhias dengan wibawa dalam menuntut ilmu. Makanya ada sebuah buku, ya, yang berjudul Perhiasan-perhiasan para penuntut ilmu. Ya, perhiasan dalam menuntut ilmu. Ya, bukan tentang emas. Ya, bukan tentang perak. Ya, bukan tentang batu permata, bukan perhiasan para penuntut ilmu, bukan itu. Tapi ya akhlak itu, adab itu, ya, itu perhiasan bagi para penuntut ilmu. Ya, itu yang pertama. Ya, berhias dengan apa tadi? Wibawa. Ya, berhias dengan wibawa dalam menuntut ilmu dan menjauhkan diri dari sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa tersebut. Ya,
dan menjauhkan diri dari sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa tersebut. Misalnya, mohon maaf ya, ketika seorang penuntut ilmu seperti kita misalnya tahu dalil diperintahkannya untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis atau memendekkan kumis bagi yang laki-laki, maka jangan sampai menjatuhkan wibawa ilmu dengan apa? Dengan mencukur jenggot habis. Ya, bagi yang laki-laki. Yang perempuan misalnya apa? Kalau yang perempuan kewajiban menutup auratnya. Ya. Kewajiban menutup auratnya. Itu wajib. Ya. Dengan apa? Dengan jilbab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib menutup auratnya. Maka jangan sampai ketika dia keluar rumah auratnya terlihat. Ya, pakai jilbab mini misalnya. Ya, jilbab mini atau jilbab yang cuma diikatkan di leher, diputar-putar di leher. Ya. Nah, ini tetap nggak boleh. Ya, tetap tidak diperkenankan. Itu bisa menjatuhkan wibawa ilmu dan wibawa penuntutnya. Masa wong sing belajar ilmu agama kayak gitu sih? Katanya penuntut ilmu agama, katanya santri, katanya penghafal Quran. Nah, maka harus diperhatikan baik-baik. Mau nggak mau, itu akibat ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu. Tahu kewajiban, tahu larangan. Jadi kalau seandainya ditegur sama orang dengan kata-kata yang demikian, yang agak kasar bagi kita kayak gitu, ya berarti itu kita disentil lagi. Kita lagi ditegur. Masa penuntut ilmu gini sih? Masa penuntut ilmu gitu sih? Jangan nggak diterima. Jangan pakai muka sewot. Ya, jangan langsung nggak ngomong sama gurunya, jangan langsung nggak ngomong sama orang yang negur, jangan langsung nggak nyapa, nggak salam dan sebagainya, nggak senyum apalagi, nggak boleh. Ya, karena terkadang orang diberi nasihat secara halus, meremehkan, ada yang meremehkan, ada yang menerima. Tapi kadang ada orang yang ketika dikasih nasihat harus bahasanya orang Jawa diculek nih. Ya, harus diculek. Biar ngerti, iki saya menasihati, bukan memarahi. Ya. Tapi ada kadang manusia sisi tidak terimanya. Ya kenapa? Ya karena mungkin ya rasa sombongnya lebih besar, rasa angkuhnya lebih besar, rasa meremehkannya lebih besar, menutupi menutupi rasa untuk menampakkan ilmu, rasa untuk menerapkan ilmu. Nah, maka ini harus diperbaiki dalam diri setiap orang. Makanya kita kembali kepada poin yang pertama atau pilar yang pertama, seorang penuntut ilmu harus membersihkan hati, harus mensucikan wadah ilmu, yaitu hatinya. Jangan sampai hatinya ada rasa angkuh tadi, rasa sombong, ya, nggak mau menerima nasihat dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Kalau nggak seperti itu, ya ilmunya nggak akan masuk, ilmunya nggak akan menempati hatinya. Ya, ilmu hanya sebatas teori yang lewat di telinganya, tapi nggak masuk ke hatinya. Ya, itu contoh beberapa hal yang bisa menjatuhkan muru'ah ilmu dan penuntutnya. Atau mungkin juga bisa, ini himbauan kepada para santri sekalian ini setiap hari disampaikan, ya. Misalnya juga sesuatu yang bisa menjatuhkan muru'ah ilmu ataupun penuntutnya adalah gampang cuci mata. Gampang cuci mata. Ini yang biasa keluar. Ya, makanya Pak Yusuf ingatkan setiap hari. Ya, dijaga pandangannya. Ya, dijaga pandangannya. Laki-laki maupun perempuan sama. Dijaga pandangannya, terlebih mereka yang menuntut ilmu. Ya, interaksi sama teman perempuan, ya monggo silakan, sekedar ngobrol biasa, sekedar ada perlunya apa, udah. Ya, sudah. Ya, jangan sampai terkesan caper, cari perhatian, malu-malu atau bagaimana yang perempuan misalnya. Ya. Dan ini nggak diperkenankan. Cuci mata dan sebagainya, akhirnya klesak-klesik dan sebagainya, ini tidak boleh. Santri kok seperti itu? Iya, santri kok seperti itu? Mohon maaf ya, di pondok kita, ya, yang santri laki-laki maupun yang perempuan senantiasa diperingatkan hal yang demikian. Karena pondok kita berbeda dengan pondok-pondok yang umum.
Ya, yang asrama laki-laki perempuan berhadapan-hadapan. Ya. Santri laki-laki bebas keluar, si perempuan juga bebas keluar, akhirnya bisa ketemuan di mana. Bisa ngobrol langsung depan-depanan, hadap-hadapan. Beda. Ya. Beda, santri nggak seperti itu. Ada, pondok-pondok seperti itu ada. Ya, ada. Nah, ini nggak benar. Ya. Bahkan ada santri yang cinlok. Ya, cinta lokasi, akhirnya sampai menikah yo dari pondok itu, padahal sebelum nikah ya wis pacaran dhisik, wis ketemuan dhisik bolak-balik selama di pondok. Ya, makanya santri pacaran itu ada. Tapi apa benar? Enggak lah. Ya, Allah saja mengatakan wala taqrabuz zina kok. Jangan mendekati zina kok. Mendekati aja enggak boleh. Nah, ini udah pacaran, udah kenal, udah di rumah, udah WA-an dan sebagainya. Ini enggak boleh. Akhirnya sampai menikah, izin sama kiainya, direstui. Ya memang sudah dari dulu sudah sama-sama kok. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan hal-hal demikian. Ya, maka warisan sekalian, ya, hindari hal-hal yang berbau cuci mata tersebut. Karena akan bisa menurunkan wibawa ilmu, artinya nanti ilmu jadi enggak melindungi kita, padahal ilmu sudah melindungi kita. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Ya. Wala taqrabuz zina, ya sudah diperingatkan. Kita sendiri yang enggak menjaga ilmu. Ilmu tersebut ya akhirnya enggak menjaga kita. Akhirnya apa? Ya terjadi pandang-pandangan dan sebagainya, curi pandang dan sebagainya. Ya, ingatlah bahwasanya panah pertama setan itu adalah pandangan. Ya. Panah fitnahnya setan yang pertama itu pandangan. Dari pandangan udah kemana-mana udah wis. Ya. Dari pandangan wis kemana-mana. Maka dari situ ya, pada situ ya ada anjuran untuk ghodul basor, menundukkan pandangan. Karena apa? Dari pandangan wis mikir. Ya. Dari pikiran membayangkan nanti akan melakukan. Ya. Dari zina mata sudah menjadi zina pikiran, zina tangan, bahkan sampai zina kemana-mana. Nah, ini nggak tepat, ya. Maka ini bisa menjatuhkan wibawa ilmu, yang membuat ilmu tidak melindungi penuntutnya, karena penuntutnya nggak melindungi ilmu, dan menjatuhkan wibawa si penuntut ilmu tadi. Ya, bahkan kalau seandainya si penuntut ilmu tadi masih di dalam lembaga, katakanlah masih di pondok, akan dikomentari sama masyarakat. Ya, di pondok kono diulang apa toh? Ya, mosok dibiarkan santri laki-lakinya cengar-cengir di hadapan perempuan. Ya, atau santri perempuannya caper di hadapan laki-laki. Ya, maka menjadi sebuah koreksi bagi para santri sekalian. Ya, jangan dibilang para pengajarnya belum mengajari, para pengajarnya belum mengingatkan. Jangan, sudah diingatkan, sudah ditegur. Hanya saja mungkin ya rasa angkuhnya menutupi rasa ingin memunculkan ilmu, rasa ingin menerapkan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti setan, sombong. Disuruh sujud sama Adam sama Allah, ya Allah memerintahkan setan untuk sujud pada Adam, nggak mau setannya. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, sombong. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, lebih baik saya lah. Akhirnya apa? Dikeluarkan setan dari surga. Padahal dulu di surga. Ya. Demikian juga Nabi Adam dan Hawa. Allah mengatakan, ya, nikmati semua kenikmatan surga, silakan dinikmati, tapi jangan mendekati pohon ini. Itu tok larangannya. Semua kenikmatan surga silakan dinikmati, tapi jangan mendekati pohon ini. Itu tok satu, itu tok larangannya. Jangan mendekati. Apa yang terjadi? Dibisiki sama setan, dihasut sama setan, diterima hasutannya setan, nggak cuma mendekati, ngambil buahnya. Padahal Allah perintahnya jangan mendekati, itu tok. Ya, jangan mendekati. Nah, Allah juga mengatakan tentang zina, jangan mendekati zina. Sama perintahnya sama Nabi Adam, jangan mendekati. Ini juga jangan mendekati. Mendekati aja nggak boleh, apalagi lebih. Ya. Tapi itu semuanya tergantung pada pilihan masing-masing para santri sekalian.
Allah sudah memberikan bekal kepada para santri sekalian berupa apa? Otak berpikir, hati untuk menimbang, ya, dan iman kepada Allah. Iman, otak, pikiran, sama hati, dikasih 3 bekal. Ya. Bahkan sekarang sudah ditunjukkan sama petunjuk, ya, secara langsung. Nah, tinggal kepada para santri sekalian, mau menerapkan apa enggak? Ya, mau menerapkan konsekuensi dari menuntut ilmu apa enggak? Setelah belajar harus mengamalkan. Mau enggak? Kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya monggo. Tapi ingat, Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Yaitu orang yang punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan. Itu orang yang Allah murkai. Ya, maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah menjaga kita. Ya, dan Allah memberikan taufik kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau ilmu berkaitan dengan perintah, berarti kita minta pada Allah supaya punya kekuatan bisa menerapkannya. Kalau kita punya ilmu tentang larangan, ya maka kita minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan bisa untuk menjauhi larangan tersebut. Akhirnya ilmu bisa melindungi kita karena kita juga melindungi ilmu. Dan ingat, itu semua tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak minta tolong sama Allah. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, sulit. Kita punya hawa nafsu yang kadang lebih kuat daripada iman. Iman pun naik turun. Maka senantiasa minta sama Allah, minta kekuatan untuk bisa menerapkan perintah, untuk bisa menjauhi larangan. Minta kepada Allah setiap harinya supaya diperbaharui imannya. Semakin dikuatkan imannya setiap hari. Ya. Dan minta kepada Allah pun kembali kepada kita, ya, minta tolong kepada Allah pun kembali kepada kita. Kita mau enggak untuk menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari? Ya, kalau kita tiap hari udah minta sama Allah, minta tolong sama Allah, diberikan kekuatan, tapi tetap larangan diterjang, perintah enggak dilakukan, ya podo ae, apa fungsinya kita minta tolong sama Allah? Ya, karena Allah mengatakan bahwasanya tidaklah suatu kaum diberikan perubahan kecuali kaum tersebut mau berubah. Artinya mau enggak dia berubah. Kalau dia mau, Allah akan tolong. Kalau enggak, ya podo ae. Nah, ini kembali kepada para santri sekalian. Ya, sebagaimana para nabi, tugas kami hanya menyampaikan. Mau terima ya alhamdulillah, enggak ya silakan, ya, ditanggung penumpang masing-masing. Nah, ini para santri sekalian, ya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting dari hal yang bisa menjatuhkan muru'ah adalah tidak berteman dengan orang yang buruk. Ya, tidak berteman dengan orang yang buruk. Nanti akan menyambung dengan pokok yang ke-12. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung berteman dengan siapa. Kalau berteman dengan orang baik akan jadi baik. Kalau berteman dengan orang buruk, dia akan kecipratan buruknya. Ya. Dan seseorang akan dihukumi berdasarkan teman dekatnya. Ya. Ada orang berteman dengan orang-orang baik dan dia ketularan baik, oh pantas koncone apik kok. Ada orang berteman dengan orang buruk. Ya, oh pantas koncone ngono kae, wis padha ae. Nah, seperti itu. Ya, maka temanmu menunjukkan siapa dirimu. Ya. Makanya dalam syair orang Jawa yang biasa dipakai pujian di masjid-masjid itu kan, yang tombo ati itu, ada himbauan kan, wong kang soleh kumpulono. Ya, kumpulan orang soleh. Maka insya Allah akan ketularan solehnya. Paham sampai sini ya? Nah, itulah pokok yang ke-11 dari pilar dalam memuliakan ilmu, yaitu menjaga ilmu dari sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawanya. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa menjaga ilmu yang kita tuntut. Akibatnya ilmu tersebut juga bisa menjaga kita. Ini mungkin para santri sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih dalam pembahasan lingkasan pilar-pilar dalam memuliakan ilmu, ya, sebuah buku karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim.
kita akhiri dengan khutbah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.